Apa sih tehnya? Artinya kan ada 2015. Baik, teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan persamaan diferensial order 1 yang dimana kami mengambil judul terkait dengan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Cirebon berbasis model eksponensial. Teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 terdiri dari saya, Muhammad Toka Hadiwan Badila, dengan NIM 21081006, dan di samping kanan saya ada saya Ilham Rafi Fadri dengan NIM 2108105298. Saya Riki Sunarto dengan NIM 21081082. Dan ada Azizia Rahma yang berhalangan hadir pada hari ini. Pada presentasi kali ini kita akan membahas terkait beberapa subbab. Yang pertama pendahuluan, kemudian landasan teori, ketiga model matematika, dan keempat analisis kenapa ada rumus matematika itu terjadi. Pertama pendahuluan yang akan disampaikan oleh Ilham Amirul Ma'ruf. Kepadanya diserah. Pada moderator, jadi saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial adalah persamaan matematika yang merupakan nilai fungsi sendiri dan turunannya dalam berbagai objek. Aplikasi matematika yang diterapkan dalam kehidupan nyata adalah pemodelan dengan persamaan diferensial model 1, khususnya model populasi kontinu. Terdapat beberapa macam model pertumbuhan populasi, diantaranya model populasi eksponensial dan model populasi kontinu. Dalam hal ini berarti populasi tergantung waktu tanpa putus, dari waktu ke waktu untuk tiap model dimodifikasi sehingga dapat menggambarkan dengan lebih teliti keadaan sebenarnya. Mungkin itu saja saya. Nah, yang telah disampaikan Ilham Amirul Ma'ruf itu terkait dengan hubungan persamaan diferensial. Kemudian kan persamaan diferensial itu membahas tentang turunan dan dalam berbagai order. Nah, kita akan membahas turunan yang ada di order 1, di mana dalam order 1 ini ada salah satu kasusnya itu terkait dengan pertumbuhan jumlah penduduk, sehingga kita akan mengkaji ini kenapa jumlah penduduk ini bisa kita kaitkan pada persamaan diferensial order 1. Selanjutnya, landasan teori yang akan kita bahas juga akan disampaikan oleh Heri Kiswanto. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya akan menjelaskan landasan teori. Dalam merumuskan pemodelan pertumbuhan populasi membutuhkan hukum yang mempengaruhi populasi dan fakta eksperimental ini. Yang pertama, untuk pertukaran populasi, perubahan dari suatu populasi dalam periode tertentu dapat mengalami pertambahan yang disebabkan oleh banyaknya individu yang masuk, itu kelahiran dan imigrasi. Dan dapat pula mengalami pengurangan yang disebabkan oleh banyak individu yang keluar atau kematian dan emigrasi. Kemudian yang kedua, fakta eksperimental populasi individu. Dalam suatu populasi yang berproduksi dan yang mati pada suatu periode tertentu adalah konstan. Selanjutnya didasarkan pada Bapak 2008 dan beberapa hal di atas serta fenomena Kabupaten Cirebon, berikut ini asumsi-asumsi yang digunakan dalam pertumbuhan eksponensial. Yang pertama, dari kelahiran dan kematian adalah konstan dan kontinu. Kemudian yang kedua, tidak ada struktur gender. Selanjutnya, yang ketiga, tidak ada perbedaan usia. Kemudian tidak ada waktu tunda atau time delay. Dan yang terakhir, emigrasi diabaikan.
Saya kembalikan kepada moderator. Nah, yang telah disampaikan oleh hari itu terkait dengan landasan teori dari materi hari ini terkait dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cirebon. Kita tahu kalau yang namanya pertumbuhan itu kan akan ada kaitannya dengan kelahiran dan kematian, jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Sehingga disinilah yang akan menjadi rumusan model matematikanya, ini akan mempengaruhi model matematikanya. Kita akan bahas model matematikanya yang akan disampaikan oleh Ilham Victor. Oke, terima kasih moderator. Untuk model matematika sendiri kita bisa misalkan menunjukkan besarnya populasi dan menunjukkan waktu, maka merupakan besarnya populasi pada satu waktu, sedangkan besarnya populasi pada satu waktu berikutnya dinotasikan dengan berdasarkan asumsi diperoleh model matematis, yaitu P T plus 1 sama dengan PT plus B dikurangi A1, delta P dibagi delta T sama dengan B dikurangi A. Itu kedua, dengan P T plus 1 sama dengan perubahan populasi dari satu waktu ke waktu berikutnya, dan delta P dibagi delta T merupakan besarnya perubahan populasi dari waktu T T plus 1. B sama dengan angka kelahiran dan A merupakan angka kematian. Nah, teman-teman bisa kita lihat bersama. Di sini ada tanda delta P per delta T sama dengan B kurangi A. Delta P per delta T itu yang menunjukkan kenapa pertumbuhan itu masuk ke orde satu, karena ini termasuk keturunan yang pertama. Oleh karena besarnya perubahan dari suatu populasi dari waktu ke waktu berikutnya merupakan suatu diferensial, sedemikian sehingga persamaan 2 menjadi delta P per delta T sama dengan B dikurangi A. Stewart lebih lanjut menyatakan bahwa perubahan yang terjadi dalam suatu populasi itu bergantung pada besarnya laju pertumbuhan populasi tersebut. Kemudian dengan asumsi tersebut dipandang pula bahwa besarnya angka kelahiran akan bergantung pada laju kelahiran beta, dan besarnya angka kematian akan bergantung pada pola laju kematian alfa, yaitu B sama dengan beta P T, A sama dengan alfa P T, dengan beta sama dengan konstanta pembanding angka kelahiran, dan alfa yaitu konstanta pembanding angka kematian, sehingga persamaan 3 menjadi delta P per delta T beta PT dikurangi alfa PT. Jika beta dikurangi alfa sama dengan R dinyatakan sebagai laju pertumbuhan dari populasi, maka diperoleh delta P per delta T dikali RPT dibagi. Nah, tadi yang sudah disampaikan Ilham Nafi kan sebelumnya kita dapat delta P dibagi delta T sama dengan B kurangi A. Pernyataan dari Stewart itu kalau B sama A itu diubah menjadi beta PT sama alfa PT. Nah, kita ubah B sama A itu ke dalam beta PT sama alfa PT. Jadi mendapatkan yang kepersamaan 4 yang pada PPT atau yang bisa teman-teman lihat. Kemudian juga tadi disampaikan sama Ilham Nafi kalau B min A-nya itu kita ubah ke R, di mana R-nya itu laju pertumbuhan dari populasi, atau laju pertumbuhan itu otomatis yang akan mempengaruhi jumlah penduduk di masa yang akan datang. Jadi kita bisa dapatkan persamaannya itu di persamaan yang kelima ada dP per dt kali R PT, di mana PT-nya itu lebih dari 0. Biasanya PT sama dengan Tuhan, di mana R adalah suatu persamaan 5 merupakan persamaan diferensial linear order 1. Penyelesaian untuk persamaan 5 dilakukan dengan cara pemisahan variabel sehingga diperoleh PT sama dengan E pangkat RT plus C. Jika E pangkat C sama dengan A, maka PT sama dengan AE pangkat RT, yaitu persamaan 6.
Untuk melihat konstanta A, diamati bahwa apabila diberikan nilai awal T sama dengan 0, sehingga besarnya populasi saat T sama dengan 0 merupakan populasi awal. P0 diperoleh, P0 sama dengan AE pangkat R kali 0 sama dengan A. Jadi A merupakan besarnya populasi awal P0, sehingga penyelesaian khusus dari persamaan 6 adalah PT sama dengan PT E pangkat RT, yaitu persamaan 7, di mana PT merupakan besarnya individu dalam populasi pada waktu T. P awal sama dengan besarnya populasi soal T0, R sama dengan laju pertambahan populasi dalam periode waktu tertentu, dan T sama dengan waktu. Persamaan 7 disebut sebagai model pertumbuhan eksponensial untuk menentukan harga daripada R atau dari pertumbuhan populasi dapat diturunkan dari persamaan 7, yaitu R sama dengan lan dalam kurung PT per P awal dibagi T merupakan persamaan ke-8. Nah, teman-teman semuanya, jadi tadi kan kita udah memasukkan dari yang awalnya cuma DP per DT sama dengan B min A, kita dapatkan rumus akhir dari untuk perhitungan laju pertumbuhan jumlah penduduk itu seperti ini, yang ada di persamaan 7, di mana PT sama dengan P0 dikali E pangkat R sama T. PT-nya itu menunjukkan besarnya individu dalam populasi waktu T. Jadi dalam waktu populasi T, misalnya kalau kita mau menghitung populasi jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon di tahun 2025, nah itu bisa kita cari dengan rumus ini. Kemudian PO-nya besarnya populasi untuk T sama dengan 0, di mana R-nya juga merupakan laju pertumbuhan populasi dalam periode waktu tertentu, dan T-nya adalah waktunya. Kemudian kenapa di sini kita cari juga R-nya itu dari mana? Karena untuk menentukan PT sama dengan berapa, kita juga harus perlu tahu nih R yang kita sepakati itu dalam suatu populasi di suatu wilayah itu berapa. Dicarinya itu dengan cara seperti apa? Dicarinya dengan cara R sama dengan ln dari PT per PO dibagi T. Kita akan bahasnya lebih dalam di analisis yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, teman-teman, kita bisa simak bersama. Di sini kan ada data pertumbuhan penduduk Kabupaten Cirebon ya dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Kita bisa lihat kalau di tahun 2015 itu jumlahnya sekian, ada 200.000, ada 2 juta orang. Kemudian 2.126.100 jiwa. Di 2016 juga ada 2.142.900 jiwa. Di 2017 ada 2.159.500 jiwa. Di 2018 ada 2.146.200 jiwa. 2019 ada 2.192.900 jiwa. Di 2020 ada 2.209.600 jiwa. Kita bisa simak bersama kalau di setiap tahunnya itu Kabupaten Cirebon menunjukkan angka kenaikan jumlah penduduk. Maka kita akan bisa analisis kenaikan tersebut berapa dengan cara apa, dengan cara berikut ini. Nah, kita bisa lakukan pemodelan dari eksponensial yang telah kita telaah dari data sebelumnya, di mana data sebelumnya kan menunjukkan waktu 2015 sampai 2020. Kita bisa bentuk model eksponensial itu menjadi 5 model. Yang pertama, model eksponensial pertama, bentuk persamaannya itu di mana T sama dengan PO-nya itu ini di tahun 2015 di angka 2.126.100 jiwa. Kemudian R-nya kita telah hitung bahwasanya di model eksponensial pertama di jeda waktu antara 2015 sampai ke 2016 itu R-nya adalah laju pertumbuhannya segini besarnya, atau kalau kita kalkulasikan ke persenan sekitar 0,78. Yang kecil banget laju pertumbuhan Kabupaten Cirebon di tahun 2015 ke 2016. Ataupun di tahun 2016 ke 2017 kita bisa modelkan di eksponensial kedua. Bentuk persamaannya itu PO-nya sama, yang membedakan laju pertumbuhannya, di mana
0,00771. Ini juga kecil kalau kita persenkan di angka 0,77%. Kalau di tahun 2017 ke 2018 di model eksponensial yang ketiga, bentuk persamaannya dulu seperti ini, di mana PO-nya juga masih sama di tahun 2015. Kemudian laju pertumbuhannya sendiri 0,0070. Itu laju pertumbuhannya itu di angka 0,76% per tahunnya. Atau di tahun di model eksponensial keempat, di model eksponensial kelima juga sama nih, menunjukkan adanya laju pertumbuhan yang meningkat, di mana R juga memiliki nilainya masing-masing, ada 0,76, ada juga 0,0078. Nah, dari model eksponensial ini kita masukkan nih perkiraan-perkiraan di tahun 2015, 2016 sampai 2020 itu kira-kira mana sih yang lebih mendekati data real dari BPS. Maka itulah model eksponensial yang bisa kita pakai atau bisa kita gunakan untuk menghitung laju pertumbuhan yang ada di Kabupaten Cirebon. Kita bisa lihat di nah, dari yang tadi kita udah dapatkan model eksponensialnya, kita akan cari mana sih model eksponensial terbaik dengan garat yang paling kecil. Ibaratnya itu ketika kita masukkan jumlah T-nya, jumlah R-nya ke dalam perhitungan PT, maka akan menghasilkan dari 2015 sampai 2020 itu yang akan lebih mendekati ke jumlah data BPS-nya. Jadi kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, ini yang telah kita hitung bersama. Kalau di tahun-tahun 2015 sampai 2020 dengan model eksponensial pertama sampai model eksponensial kelima, itu dugaan-dugaan atau perkiraan yang kita dapatkan itu seperti ini. Dimana ini kan kita, kalau di sini ada data dari BPS-nya atau dari data dari Dispenduk Capilnya yang ngurusin memang data realnya segini. Cuma ini kita akan membuat data perkiraan ini di model eksponensialnya. Di sini kita dapatkan ada jumlah-jumlah yang memang hampir mendekati semua. Cuma di sini kita bisa lihat, kita bisa bandingkan model dari model satu ke model yang lainnya. Itu mana sih yang kira-kira lebih mendekati sama data real. Kita akan analisis di model eksponensial pertama. Yang ini kita lihat bersama ya. Ini sama nggak? Sama ya. Terus ini 2016 model eksponensial 1 yang sama data real. Beda. Ini lebih kecil, mendekati ke sini. Data yang di 2017 dengan data realnya beda, tapi di eksponensial 1 itu lebih melebihi dari data realnya. Di sini boleh ditulis. Ini kan tadi halaman. Oke, lanjut 1, 2. Nah, di 2018 kita juga bisa bandingkan di model eksponensial 1 sama data real. Ini lebih besar ya, melebihi data realnya. Di sini juga melebihi. Ini sama ini melebihi juga ya. Ini kan 2011, ini 209. Melebihi kan? Jadi model eksponensial 1 ini garatnya cukup besar. Kita bandingkan di model eksponensial 2. Ini sama di 2015 sama 15. Itu mendekati. Di 2017 juga sama mendekati. Di 2018 ini juga mendekati. Di 2019 ini mendekati. Di 2020 juga lebih. Kemudian di model eksponensial 3 ini mendekati. Nah, di model eksponensial 4 mendekati semua ya. Bisa disimak di model eksponensial 5 juga mendekati semua. Nah, setelah kita bandingkan di model eksponensial 1, 2, 3, 4, 5, ternyata kita dapatkan kalau model eksponensial yang mendekati itu di model eksponensial yang kedua, di mana K-nya itu
0,00771666157. Atau kalau misalkan mau diringkaskan tadi disepakati itu 007171. Nah, sehingga didapatkan rumus baru dari perhitungan jumlah laju pertumbuhan penduduk yang ada di Kabupaten Cirebon itu begini teman-teman, rumusnya, rumus barunya. Ini didapatkan PT sama dengan PO dikali P pangkat RT, di mana PO itu 2.126.100 dan R nya itu 0,00771666157 dikali T. Oke. Mungkin sekian yang dapat kita sampaikan atau kita lihat dulu. Nah, jadi hasil perhitungan dari model eksponensial kita tunjukkan itu di mana ada di Kabupaten Cirebon itu meningkat sebesar 0,77 per tahunnya, di mana kalau misalkan kita hitung di tahun 2025 itu akan mendapat Kabupaten Cirebon berapa sih jumlah penduduknya, itu sebesar 2.296.388 jiwa. Kita lihat di 2025 nanti. Kalau salah gimana? Itu mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan sesi tanya jawab. Izin bertanya. Ya. Kan yang tadi dijelasin sama Heri tuh, yang perhitungan tuh berdasarkan migrasi, terus kematian, apalagi kelahiran, kan ada banyak tuh. Nah, rumus yang tadi dijelasin tuh faktor tersebut tuh udah termasuk atau gimana gitu, atau beda lagi? Terima kasih. Bagaimana kalau perkiraan jumlah penduduk kabupaten di tahun 2030? Ya, terima kasih. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari peserta lainnya, yaitu kaitannya ada di rumus delta P per delta T sama dengan B kurangi A, tepatnya di B min A. Itu terkait dari faktor-faktor yang tadi ditanyakan oleh peserta lainnya. Nah, itu yang sudah dijelaskan sama Heri. Itu kan tadi ada beberapa faktor kalau kita menjumlah laju pertumbuhan di suatu pendudukan, ada angka kelahiran, ada angka kematian. Ibaratnya kalau jumlah pendudukan diperkirakan dari berapa sih jumlah yang lahir di saat itu, atau jumlah yang wafat saat itu di tahun itu, atau ada jumlah yang imigrasi atau emigrasi di daerah tersebut. Nah, itu udah dimasukkan ke dalam rumus yang tadi disampaikan oleh Ilham juga di delta P per delta T, perubahan dari jumlah penduduk T waktu ke T plus 1, di mana jumlah angka kelahiran dikurangi angka kematian B min A. Ya, itu sudah. Kemudian jawaban di nomor 2, pertanyaan dari Mutiara. Kita bisa sini kameramen. Yeay. Boleh di stop dulu. Boleh di stop. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Mutiara. Ditanyakan gimana jumlah perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Cirebon di tahun 2030. Sementara tadi kita jelaskan T awalnya itu di tahun 2015. Dan kita dapatkan rumus tadi itu seperti ini, dan kita tinggal masukkan T dari 2015 ke 2030 itu berapa sih T-nya? Artinya kan ada 2030 kurangi 2015. T-nya 15. Jadi kita tinggal hitung 2.126.100 ini dipangkatkan E, K-nya itu R-nya segini 0,00716666157, T-nya 15. Kita sudah menghitung tadi, coba ada, nah jumlahnya ada 2.387.004 jiwa. Segini kurang lebih jumlah penduduk Kabupaten Cirebon di tahun 2030. Dapat dimengerti teman-teman? Ya. Oke, mungkin itu jawaban Mutiara, pertanyaan Mutiara. Ya, mungkin itu saja yang dapat kelompok 3 kelompok kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.